Terlebih lagi, mengambil inisiatif untuk pergi menemui musuh untuk mencapai kemenangan besar. Sehingga semua kaisar juga cukup terkejut. Bagaimanapun, ini adalah pertempuran yang sulit dengan pedang. Untuk sementara waktu, berbagai klan kekaisaran melonjak, dan sikap terhadap klan kaisar sedikit berubah. Di masa lalu, kaisar dari semua pihak merasa bahwa Kaisar Ke tidak dapat membalikkan gelombang apapun. Bagaimanapun, Kaisar Ke hanyalah kaisar, dan kaisar surga yang memerintah dunia. Tapi sekarang, banyak kaisar sudah mulai menantikan, kapan Kaisar Ke menjadi kaisar dan pergi. Pada saat itu, kedua kaisar akan bersaing, dan pada akhirnya, siapa yang akan duduk di atas langit. Namun, panggilan ini belum jelas. Tepatnya, itu ditekan oleh pelindung kaisar. Seberapa menakutkan penguasa surga? Dalam pertempuran pertama Hezezudi, dunia jiwa naga keluar. Tetapi kegelapan tak terbatas menelan banyak darinya, memungkinkan kaisar dari semua pihak untuk mengetahui dan mengingat secara mendalam superioritas mereka. Dengan pelindung ini saja, dapat dikatakan bahwa selama kaisar langit tidak mati, akan sulit untuk diturunkan sebagai kaisar surga. Namun, semua kaisar segera curiga. Anda tahu, Kaisar Ke dapat mengklaim bahwa dia juga memiliki seorang guru. Mungkin itu adalah eksistensi yang sama dengan Tuan Surga. Jika ini masalahnya, maka kontroversi kekaisaran ini akan jauh lebih menarik. Tetapi perlu disebutkan bahwa tentara suku Changman mencegat dan membunuh suku Wei Yang di tengah jalan, dan pertarungan itu cukup brutal. Meskipun Qin Yichen tidak menyaksikannya dengan matanya sendiri, tetapi pada saat ini, dia mendengar Chang Jiwan mengatakan bahwa ketika klan Wei Yang melihat klan Changman dicegat di tengah jalan, mereka tahu bahwa Wen Tianpas tidak dapat dimakan, jadi semangat juang hanya bisa normal. Tetapi ketika kedua belah pihak bertarung sengit untuk waktu yang lama, dan mereka akan mundur dari emas, berita tentang pedang Qin Yichen yang membunuh Wei Yuanke menyebar ke seluruh dunia. Hal ini menyebabkan tentara suku Wei Yang hendak menyerah tiba-tiba marah. Moral dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan, dan klan Changman juga membayar mahal sebelum memukul mundur klan Wei Yang. Qin Yichen juga tidak bisa berkata-kata tentang ini, dan yang membuatnya tidak bisa berkata-kata adalah bahwa kaisar secara pribadi menerima tentara surgawi yang dikalahkan. Bahkan berbagai harta penyembuhan itu, belasungkawa kepada para prajurit dan jenderal surgawi. Tidak hanya itu, awalnya kaisar surga adalah pasukan yang dijanjikan. Selama kita menerobos Wen Tianpas atau Tianpeng Pass, akan ada hadiah besar. Hasil dari pertempuran ini sudah jelas, tetapi alih-alih membuat marah puluhan juta pasukan yang kalah, kaisar surga juga dengan boros memberi mereka hadiah, dan memberikan banyak belas kasih kepada pembangkit tenaga surgawi yang jatuh itu. Ketika dia mendengar berita itu, Qin Yichen mengangkat alisnya sambil tersenyum. Jika Anda kalah, Anda akan mendapat hadiah besar. Lalu jika tentara surgawi menang, bukankah kaisar surga akan memberi hadiah lebih banyak? Inilah yang dipikirkan Qin Yichen, dan begitu juga tentara surgawi. Mereka tidak dihukum karena kalah dalam pertempuran, tetapi yang mulia kaisar surga secara pribadi menyatakan belasungkawa dan menghadiahi mereka, yang membuat mereka merasa bersalah dan bersyukur. Bahkan di Angkatan Laut Pengadilan Surgawi, tidak banyak orang yang tertekan dan tertekan yang kalah dalam pertempuran. Lebih banyak suara berteriak untuk membalas rahmat Tuhan, dan kemudian berlari dari Sungai Tianhe untuk mengambil kembali kabungan pertempuran sebelumnya. Qin Yichen mencibir meskipun siapapun dengan sedikit otak tahu apa arti tindakan kaisar. Tetapi tidak mungkin, hadiah itu benar-benar diberikan, dan kaisar yang bermartabat benar-benar merendahkan belasungkawa bagi para prajurit surgawi. Anda tidak mengatakan itu, dan Qin Yichen tidak bisa begitu saja bersikeras bahwa kaisar surga hanya berpura-pura. Dalam hal ini, Qin Yichen hanya bisa menghela nafas. Mereka yang dapat duduk di tahta kaisar surga bukanlah generasi umum. Meskipun dia biasanya meremehkan bahwa kaisar surga memiliki dukungan, pikirkanlah secara bergantian, mengapa kaisar surga dapat menemukan pendukung seperti itu yang membuat semua negara di dunia kagum? Ini juga merupakan keterampilan. Namun, pada saat ini, pengadilan surgawi berterima kasih kepada kaisar, dan penuh amarah. Sementara 5 suku kaisar Ke memiliki semangat juang dan semangat juang yang tinggi, sangat sulit untuk mengatakan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Terlebih lagi, pengadilan surgawi Anda ingin menang kembali? Oke, saya memiliki kemampuan untuk menyerang Tianpeng Pass. Dengan keuntungan geografis dari Tianpeng Pass, sebagai Shenzhenran, kekuatan surgawi juga tahu bahwa pada saat ini bukan waktunya untuk menyelesaikan akun. Selain itu, semua kaisar lebih peduli tentang kapan Qin Yichen akan mati. Bagaimanapun, dia telah memotong pintu yang sama dari kaisar surga, yaitu tingkat pertama dari murid yang ada. Apalagi, masih di depan ratusan juta pasukan, semua kaisar. Apakah itu untuk kepala murid atau demi wajahnya sendiri? Semua kaisar berspekulasi. Dapatkah orang itu ditoleransi? Bahwa berada jauh di atas, menghadap ke dunia, akan memungkinkan seorang pendeta Tao kecil, bahkan jika dia sedikit ofensif. Namun, Qin Yichen mengatakan bahwa dia acuh tak acuh dan tidak takut.
Karena tidak ada gunanya takut. Dia tahu bahwa sebenarnya tidak ada perbedaan antara keberadaan menghancurkan dirinya sendiri dan menghancurkan semut. Dan karena itu, dia tidak takut. Meskipun dia tidak tahu siapa Tuan Surga itu, keberadaan itu dan keberadaan itu harus sama. Sama di atas segala usia. Terlebih lagi, Qin Yichan merasa bahwa dengan kekuatan superior untuk menghancurkan dunia, membunuh muridnya lebih dari sekadar pelanggaran. Ketika dia memperoleh Hezes Inherent Taoism dan bertarung berdampingan dengan mantan pahlawan di Heze Zudi, dia sudah menjadi pelanggaran. Selain itu, Qin Yichan merasa bahwa pelanggaran Heze Zudi lebih ofensif daripada membunuh salah satu muridnya. Keberadaan tidak tahu kapan dia akan mengambil tindakan. Qin Yichan tidak bisa menyembunyikannya. Ketika dia benar-benar menghadapinya, dia hanya bisa menggunakan semua kekuatan dan kontaknya untuk menghadapinya. Tentu saja, dia belum tentu bisa menghadapinya sekarang. Mengenai masalah ini, leluhur kedua Kaisar Ke juga sangat dihargai. Kedua leluhur itu menemukan Qin Yichan dengan wajah serius, tetapi tidak menyalahkan atau khawatir. Bahkan, menyalahkan dan khawatir tidak ada gunanya. Sebaliknya, leluhur kedua Kaisar Ke juga menghibur Qin Yichan, bahwa keberadaan itu di atas, baginya, dan bahkan leluhur kedua Kaisar Ke, seperti semut, dan dia tidak repot-repot memperhatikan. Qin Yichan sedikit terkejut, bagaimanapun juga, keberadaan itu terlalu terpisah, dan gaya akting serta metode kepribadiannya tidak dapat lagi diperkirakan dan diukur dengan kognisi mereka. Namun, seperti yang dikatakan leluhur kedua Kaisar Ke, selain munculnya dunia jiwa naga, segel dewa meteorit liar yang rusak, dan kehancuran klan Heze, yang hampir musnah puluhan juta tahun yang lalu, kegelapan tak terbatas sebenarnya sudah lama tidak ada di sana. Ini sudah berakhir. Qin Yichan berpikir sejenak, dan merasa apakah dia dibandingkan dengan Raja Huang Meteorit, atau Helian Yuntian, Kaisar Yuntian, dia terlalu jauh di belakang. Mungkin keberadaannya tidak mengganggunya. Ini adalah celah yang tak terkatakan. Qin Yichan menertawakan dirinya sendiri. Jadi, sepertinya dia terlalu lemah untuk bertahan hidup sementara. Qin Yichan tahu bahwa ini mungkin jawabannya. Jawaban yang kejam dan sangat tidak berdaya. Tapi tak lama kemudian, sikap mencela dirinya menghilang, digantikan oleh sentuhan dingin. Kamu ingin membunuhku, aku akan membunuhmu sepanjang hari. Meskipun kata-kata ini hanya bisikan di hati, Qin Yichan tidak merasa ini aneh. Mungkin di mata orang luar, ini memang aneh. Tetapi jika imajinasi itu hilang, maka dia benar-benar menjadi semut. Selain itu, kebencian suku Wei yang itu nyata,